pondok pesantren siapa yang pertama kali mendirikan? Baginda Nabi. Ustazah siapa? Ustazah siapa ini? Rohmah. Siapa ini? Rohana. Ayo baca. Radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah alaihi wasallam wa nahnu shuna fa aqamna indahu ishruna lailah. Fa aqamna indahu ishrina lailah. Wa kana Rasulullah falamma zunna anna qad istaqamna ahlana sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadarat as-shalah falyu'adzin lakum ahadukum waliya ummakum akbarukum. Wa rawa Tirmizi fi syama'il an Aisyah radhiyallahu anha qalat makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza walakin kana yatakallamu bikalamin fasli yahfazuhu man jalasa ilaihi. Wa rawa fiha aidan an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idu kalimata salasan litu qala an. Untuk menggambarkan kepribadian Rasulullah secara singkat, Syekh Abdul Fattah Al-Buddah menyuguhkan beberapa riwayat. Riwayat pertama adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukan, jadi maksudnya yang berkata, yang bertutur, yang bercerita adalah Al-Huwairis. Ataina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Suatu saat kami pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami ini yang datang maksudnya kira-kira usianya sebaya, anak-anak muda yang sebaya, umurnya itu 11-12 lah. Fa'aqamna indahu 20 lailatan. Kemudian kami bermukim di dekat Rasulullah, di sisi Rasulullah, di pondokan Rasulullah, kalau Rasul punya pondok begitu ya. Itu sekitar 20 hari. Ternyata yang didapati itu luar biasa. Wa kana Rasulullah rahiman rafiqah. Beliau adalah seorang yang penyayang, lemah lembut dan seterusnya. Kemudian falamma dhanna anna qad istaqna ahlana. Setelah 20 hari bermukim dan kami rindu kepada keluarga kami, sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Ternyata bukan mereka yang meminta, tapi Rasulullah SAW yang bertanya tentang kondisi keluarganya dan seterusnya, karena Rasul sudah membaca ada kegelisahan setelah 20 hari itu mereka ya bahasanya ingin pulang, ingin liburan dan seterusnya begitu. Maka Rasulullah SAW memberikan kesempatan, irji'u ila ahlikum, silakan pulang ke keluarga masing-masing. Faqimu fihim, tinggallah di sana. Wa'allimuhum wa muruhum. Bahkan bukan hanya itu, ajari keluarganya, ya, arahkan mereka agar melakukan hal-hal yang baik. Kemudian pesan lainnya, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis salat, ketika waktu salat hadir, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling senior agar menjadi imam. Riwayat kedua oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata,
Maka Rasulullah SAW yasrudu kasardikum hada. Jadi ini tentunya dalam satu pembicaraan. Rasulullah SAW itu karakternya, kepribadiannya berbeda dengan kalian. Rasulullah tidak pernah menjelaskan sesuatu, menuturkan sesuatu sebagaimana penjelasan dan penuturan kalian ini. Walakin kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Tapi Rasulullah itu gaya bicara yang jelas dan tuntas begitu. Bikalamin bayyinin faslin. Wa innahu laqaulun fasl begitu kan. Jadi qaulun fasl itu artinya kalau kita berargumentasi, itulah argumentasi yang paling tepat, paling benar, sehingga tidak ada lagi argumentasi selain itu. Yahfazuhu man jalasa ilaihi. Jadi kalau Rasul bertutur, berbicara, menyampaikan sesuatu, orang yang duduk dengannya itu secara otomatis bisa langsung hafal. Maka tidak heran ribuan hadis bisa dihafal oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Warwa fi aidan ay makan footnote. Ini menjelaskan tentang yasrudu kasardikum hada ya. Saroda yasrudu as-sardu gitu. Ai maka ya'ti bil kalami mutatabi'an yasta'jilu bih. Rasulullah SAW tidak pernah ketika ngomong berbicara itu terus begitu, gak berhenti-berhenti dan cepat. Tidak, kalau bahasa tadi apa sih sebenarnya? Kalau nyerocos itu bahasa kita yang gak berhenti-berhenti. Fa innahu idza kana kadzalika yurisu labzan 'ala sami'in. Karena kalau bahasa kita itu tidak ada titik komanya terus, maka akan mengakibatkan orang yang mendengar itu tidak jelas begitu, ada yang diragukan. Wala yumakkinuhum min fahmihi wa hifdhihi, dan tidak mungkin membuat orang yang mendengarnya itu menjadi faham dan hafal. Yang ketiga, yang dimaksud dengan kalamun bayyinun faslun ay zahirin wadihin mafsurin mutamayyizin ba'duhu min ba'd, yaitu kalimat atau kata-kata yang jelas, yang rinci, yang maksudnya antara bagian-bagiannya itu jelas, tidak saling tercampur pemahamannya. Bihaitsu yatabayyanuhu man yasma'uhu, orang yang mendengarnya langsung paham. Wa yumakkinuhu 'adduhu law arada 'addahu masalan, dan kalau misalkan orang yang mendengarnya itu ingin mengulangnya pasti bisa. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ad'a li hifdhihi wa rusukhihi fi dhihni sami. Ini sangat-sangat memungkinkan agar orang yang mendengarnya itu menjadi hafal, bahkan bisa memaksimalkan pemahamannya di benak mereka sampai tertanam dengan kuat. Idyatarawahu tarawiyan, karena Rasulullah SAW itu meriwayatkannya, melafalkannya, spellingnya itu sangat hati-hati, gitu ya, sangat hati-hati dan terukur. Fala tabqalahu fihi syubhatun wala humudun. Dengan demikian, ya syubha, humud itu tidak ada, karena Rasulullah menjelaskan dengan sangat luar biasa dan sahabatnya juga sangat luar biasa.